Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi dengan materi kimia, yaitu senyawa hidrokarbon. Masih dalam senyawa hidrokarbon ya. Oke, untuk KD-nya juga masih sama, masih KD 3.1. Kita menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon. Kemudian tujuannya ini, kali ini berbeda. Diharapkan nanti kalian dapat menentukan penamaan senyawa alkana. Oke. Nah, mengingatkan kembali kemarin hidrokarbon. Jadi hidrokarbon di situ berdasarkan jenis ikatan. Berdasarkan jenis ikatan itu dia ada dua, ada hidrokarbon jenuh, ada hidrokarbon tidak jenuh. Nah, yang jenuh itu dia ikatannya tunggal, namanya alkana. Kemudian yang tidak jenuh itu ada dua, ada yang rangkap dua namanya alkena, kemudian yang rangkap tiga namanya alkena. Kemudian di sini alkana yang akan kita bahas itu nanti ada rumus umumnya seperti apa. Kemudian dari rumus umum itu terbentuk deret homolog. Ada lagi tata nama alkana. Nah, ini yang harus kalian bisa ya. Kemudian nanti ada beberapa lagi sifat-sifatnya. Nah, lanjut senyawa alkana. Oke, di sini ada gambar. Nah, ini pasti sudah sering lihat, pasti sudah sering ketemu, bahkan dipakai setiap hari ya. Nah, di sini adalah contoh-contoh senyawa alkana. Jadi ada LPG, ada gas korek api, ada bensin, ada lilin atau parafin, ada aspal. Jadi itu termasuk senyawa alkana. Ya. Nah, alkana itu apa? Alkana itu senyawa hidrokarbon yang atom C-nya berikatan tunggal. Itu yang kemarin sudah kita bahas, berikatan tunggal atau satu. Di sini dia rumus umumnya adalah ketika C-nya N, maka hanya adalah 2N tambah 2. Oke, jika C-nya 1, berarti hanya itu adalah 2 dikali 1 tambah 2. Jadinya ketika C-nya 1 hanya ada 4. Ya. Dan begitu seterusnya. Nah, di sini ada deret homolognya atau beberapa senyawa alkana. Di sini ada. Nah, nih kalau C-nya 1 hanya 4. Rumus struknya juga ada. Kemudian di sini ketika C-nya 1 hanya 4, namanya apa? Metana. Kalau C-nya 2, berarti hanya ada 6, namanya etana. Kalau C-nya 3, hanya ada 8, namanya propana. Sampai terakhir C-nya 10, H22. Bukan terakhir ya, sebenarnya masih ada lebih dari C10. Bisa 11 dan seterusnya. Ini rantai karbon itu tak terhingga. Ya. Jadi di sini dasarnya saja ada 10 penamaan ini. Nah, lihat di sini ketika dia alkana berarti di belakangnya diberi akhiran ana. Ya. Jadi metana, etana, propana dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Kita masuk dulu di sifat-sifat alkana. Ada dua sifat alkana, yaitu kimia, ada sifat fisik. Nah, yang pertama dulu kita bahas sifat kimianya. Apa saja? Yang pertama, alkana itu sukar bereaksi. Kenapa? Karena dia ikatannya tunggal, artinya dia sudah jenuh untuk berikatan dengan yang lain. Ya, karena tangannya sudah dipakai semua, jadi tidak ada lagi tersisa tangan yang dia untuk berikatan dengan yang lain, makanya dia sukar untuk bereaksi. Kemudian reaksi yang dapat terjadi pada alkana, ya, reaksi yang dapat terjadi pada alkana itu adalah reaksi pembakaran dan substitusi. Pembakaran itu apa? Pembakaran itu ketika dia bereaksi dengan oksigen. Nah, contoh di sini ada propana, C-nya 3, hanya 8. Ketika dia bereaksi dengan oksigen, ingat reaksi pembakaran di sini dia membentuk reaksi pembakaran yang sempurna. Apa pembakaran sempurna? Pembakaran sempurna itu ketika dia menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Nah, ini pembakarannya sempurna. Oke, yang berikut reaksi substitusi. Apa itu substitusi? Pergantian salah satu atom H pada alkana dengan gugus lain. Ya, jadi satu atom H-nya diganti dengan atom lain. Di sini misal CH4. H ada 4. Ketika ditambahkan
gas klor atau Cl2. Nah, di sini hasilnya apa? C yang tadi punya H4 hilang 1, digantikan oleh 1 Cl dari Cl2. Jadinya nanti sini CH3Cl. Ditambah, nah H yang sisa 1 tadi dia akan berikatan dengan Cl1 dari Cl2 ini. Jadi di sini Cl2 itu dia berikatan Cl. Ya, jadi ada 2 Cl di sini. Yang satu dia masuk ke CH4, ya kan, dia masuk di CH4, jadi hanya hilang 1, jadi CH3. Yang satu dia akan berikatan dengan H sisa dari CH4. Oke, lalu tanda panahnya muncul terakhir nih. Kemudian sifat fisikanya ini kurang lebih ada 6. Nah, di sini yang pertama, alkana itu tidak larut dalam air seperti tadi ya, dia sukar bereaksi, makanya dia sukar larut dalam air. Nah, bisa dilihat bentuknya seperti minyak-minyak gitu kan, dia susah untuk di dalam air. Oke, kemudian nomor 2 ini berhubungan dengan nomor 5 sebenarnya. Bentuk senyawa alkana rantai lurus pada suhu kamar itu berbeda-beda. Ya, jadi ketika di sini jumlah atomnya 1 sampai 4 dia wujudnya gas. Kapan dia wujudnya cair? C5 sampai 17. Kapan dia wujudnya padat? Ketika jumlah C-nya 18 atau lebih. Nah, di sini kalau misalnya tadi gambar sebelumnya ada LPG. LPG berarti dia masuk di C1 sampai 4. Kapan dia jadi bensin? Berarti di antara sini C5 sampai C17. Ya, kapan dia jadi aspal? Ketika C18 atau lebih. Jadi sudah ada klasifikasinya masing-masing. Oke, kemudian yang ketiga, semakin banyak jumlah atom karbon, ya, maka titik didihnya semakin tinggi. Artinya apa? Dia berikatan semakin kuat, makanya dia susah untuk mendidih. Nah, ya, jadi titik didihnya semakin tinggi. Oke, yang berikut ada pengecualian. Hati-hati ketika rantainya itu ada cabang. Ya, kalau dia lurus tadi semakin banyak C dia semakin tinggi titik didihnya, tapi ketika ada cabang maka titik didihnya akan menurun. Ya, oke, kemudian alkana berwujud padat dan gas itu tidak berbau. Jadi LPG itu sebenarnya gasnya tidak berbau. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gugus alkil. Gugus alkil. Apa itu alkil? Apa itu alkil? Alkil itu adalah ketika satu atom H dari alkana atau gini, alkil itu adalah senyawa alkana yang kehilangan satu atom H. Ya, jadi di sini kalau misalnya alkana itu nanti dia tadi akhirannya ana, berarti di sini akhirannya jadi il karena dia alkil bukan alkana. Oke, di sini rumus umumnya. Rumus umumnya CnH2n plus 1. Nah, di sini dia hilang 1 hanya. Kalau tadi alkana CnH2n plus 2, tapi di sini dia hilang 1, makanya CnH2n plus 1. Nah, ini dia. Ketika C-nya 1 hanya 3. Tadi namanya metana, kalau yang di alkana metana, berarti di sini namanya metil. Nah, ketika C-nya 2 hanya 5. Kalau tadi alkana berarti namanya etana. Berarti di sini dia kehilangan 1 jadinya etil. Ya, seterusnya ini ada sudah ada tabelnya di sini. Kemudian yang berikut, nah, alkil ini akan kita gunakan untuk nama cabang. Ya, jadi kemarin ada nama jenis-jenis rantai, ada rantai lurus tak bercabang, ada bercabang. Nah, cabang ini nanti kita pakai nama dari gugus alkil. Oke, sekarang kita masuk di tata nama alkananya. Ya, tolong perhatikan baik-baik. Jadi di sini sudah ada di samping ada deret tadi untuk mengingatkan. Nah, yang pertama, jadi ada nanti di situ kemarin dia bercabang dan tidak bercabang. Kita bahas yang tidak bercabang dulu. Untuk yang tidak bercabang, dituliskan nama alkananya sesuai jumlah atom C. Nih. Kalau C-nya 1 metana, C-nya 2 etana, dan diberi awalan N. Apa N itu? Normal. Normal itu artinya dia tidak bercabang. Ya. Contoh, nah di sini ada nomor 1, C-nya ada 1 2 3 4. 4 berarti apa namanya alkana? Butana. Tulis dulu butana. Karena dia tidak bercabang, maka ditambahkan N di depannya. Jadi N butana.
Nah, oke, yang berikut berapa C-nya? 1 2 3 4 5. 5 apa namanya? Pentana. Berarti nanti dia namanya pentana. Oke, yang berikut di sini ada 1 2 3 4 5 6. 6. Berarti dia namanya heksana. Ditambahkan n di depan jadinya n heksana. Oke, yang berikut. Nah, untuk rantai karbon bercabang. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, kita tentukan dulu atom C terpanjang. Siapa yang atom C terpanjang? Ya, ketika ada cabang, jadi kita ambil yang banyak cabang. Oke, ketika cabangnya lebih dari satu, berarti kita ambil nanti C terpanjang itu yang memiliki atau mengandung banyak cabang. Ya, jadi kita tentukan dulu yang pertama adalah tentukan atom C terpanjang. Contoh, nih sama bentuknya. Nih, kalau di sini kita lurus, kita ambil yang lurus dari kiri ke kanan, berarti nanti C-nya hanya 5. Ya, sedangkan kalau kita dari kiri ke bawah, C-nya ada 6. Jadi rantai terpanjangnya ya kita ambil yang dari kiri ke bawah, yaitu C6. Oke, lanjut. Yang berikut, kita beri nomor C pada rantai karbon itu mulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jika terdapat nomor atom C yang sama dari ujung yang berlainan, maka C ujung itu yang paling dekat dengan cabang yang lain. Nah, contoh saja langsung. Di sini kita ambil tadi contoh yang pertama, rantai terpanjangnya kita ambil yang ke bawah dengan jumlah C-nya 6. Nah, penomorannya dari mana? Dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena kalau kita dari sebelah kiri, kita hitung C-nya 1 2 3 4. C keempat baru dapat cabang. Sedangkan kalau dari bawah 1 2 3, di C nomor 3 sudah terdapat cabang. Jadi nomor terkecilnya kita ambil dari yang bawah. Oke. Kemudian ini sama. Berarti kita ambil C nomor satunya dari C yang di bawah. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Oke, yang berikut kita menuliskan nomor-nomor atom C cabang yang mengikat gugus alkil diikuti nama gugus alkil yang diikat. Nah, contoh. Nah, yang pertama 1 2 3 4 5 6. Apa 6? 6 itu tadi namanya adalah heksana. Ada di sini gugus atau cabangnya itu CH3, berarti dia namanya metil. Jadi di sini namanya akan menjadi 3 metil. 3 karena dia metilnya diikat oleh atom C nomor 3. 3 metil heksana. Oke, yang berikut. Nah, di sini tadi 7 rantai terpanjangnya C-nya 7. C-nya juga, cabangnya juga terdapat di C nomor 3. Apa nama cabangnya? Cabangnya juga metil. Berarti nanti di sini namanya adalah 3 metil heptana. Oke, yang berikut. Jika terdapat lebih dari satu cabang atau lebih dari satu alkil. Nah, di sini cukup disebut sekali, tapi nanti diberi awalan di tritetrapenta sesuai jumlah alkil yang ada. Ya. Kemudian urutan penulisan nama alkil kita ikut sesuai abjad. Sesuai abjad yang ada di depannya. Ya. Oke, lanjut. Apabila satu atom C mengikat 2 gugus alkil, berarti penomorannya juga harus diulang. Nah, contoh di sini ada 4 yang lurus. Jadi kita kasih nomor dari sebelah kanan karena sebelah kanan itu yang lebih dekat dengan cabang. Ya, jadi 1 2 3 4. Apa namanya 4? Namanya butana. Cabangnya di C nomor 2, berarti dia 2 di depan dengan nama cabangnya adalah metil. Oke, yang berikut.
Di sini rantai panjangnya kita lurus 1 2 3. Di sini ada metilnya 2 di atom C nomor 2. Sama-sama di atom C nomor 2, tapi nomor yang mengikat alkil itu kita tulis lagi. Tidak boleh cuma 2 metil propana, tapi 2,2 dimetil propana. 2,2 karena di nomor 2 alkilnya, kemudian alkilnya ada 2 pakai awalan di, nama alkilnya metil, kemudian nama rantai terpanjangnya adalah propana. Kemudian yang berikut di sini 1 2 3 4 rantai terpanjang. Metilnya ada 4, yaitu di C nomor 2 dan 3, masing-masing punya 2 cabang. Berarti nanti namanya 2,2,3,3 tetrametil butana. Kenapa tetra? Karena metilnya ada 4. Oke, contoh soal. Nah, berilah nama senyawa struktur berikut. Ya, di sini kita berikan nomor dulu. Kita tentukan rantai terpanjang, berarti rantai terpanjangnya itu yang dari kiri ke atas. Ini 1 2 3 4 5. 5 itu berarti namanya adalah pentana. Nah, di sini ada cabang metil-metil di atom C nomor 2 dan 3. Berarti namanya adalah 2,3, metilnya ada 2, jadi awalannya dimetil pentana. Yang berikut contoh nomor 2. Ada senyawanya, kemudian kita di sini ambil yang rantai terpanjang. Rantai terpanjang itu dari ujung atas, dari atas ke kiri. Ada 6. 6 itu heksana. Ada cabang di sini metil dan etil. Metil dan etil. Metil di nomor 2, etil di nomor 4. Jadi ingat di sini kita pakai urutan abjad. Ya, antara metil dan etil berarti etil duluan. Berarti di sini 4 etil, 2 metil heksana. Oke, yang berikut contoh yang ketiga. Nah, di sini terbalik, ada namanya, kita disuruh gambar. Oke, di sini namanya adalah 3 etil 2,4 dimetil heksana. Nah, kalau untuk ada penentuan gambar justru lebih gampang karena rantai lurusnya atau rantai terpanjangnya itu kita ambil yang lurus-lurus saja, tidak usah yang bengkok-bengkok. Ya, jadi di situ tinggal kita bikin rantai terpanjang lurus, C-nya ada 6 karena di sini namanya heksana. Kemudian di nomor 2 penomorannya juga bebas, dari kiri kanan boleh. Ya, kalau menentukan gambar lebih mudahnya seperti itu. Jadi di sini nomor 2 ada metil. Metilnya itu di nomor 2 dan 4. Jadi kita taruh metil di nomor 2 dan 4. Kemudian ada etil di C nomor 3. Berarti kita tambahkan etil di C nomor 3. Oke. Nah, sekarang untuk latihan soalnya, di sini ada 2 soal. Masing-masing juga ada 2 soal yang di bawahnya. Jadi di sini berilah nama senyawa struktur berikut. Ya, ada 2. Kemudian yang berikut gambarkan struktur senyawanya. Ya, di sini ada 1 2 3. Oke, silakan dikerjakan. Selamat belajar, tetap semangat, sehat selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.